Pegi tersangka pembunuhan Vina Cirebon disebut sering bohong dan manipulatif. Pihak Polda Jawa Barat menyebut tersangka pembunuhan Vina Cirebon sering bohong dan manipulatif. Sikap Pegi Setiawan tersebut diungkap Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sifat Pegi Setiawan itu berdasar hasil tes psikologi yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Hasil tes psikologi terhadap Pegi menjadi salah satu alat bukti sehingga Polda Jawa Barat menetapkan Pegi Setiawan menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui pihak Pegi Setiawan menggugat Polda Jawa Barat atas penetapannya sebagai tersangka. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menggugat Polda Jabar karena penetapan Pegi sebagai tersangka dianggap janggal. Sebagai pihak termohon, tim hukum Polda Jabar menjelaskan alat bukti yang dimiliki sehingga menetapkan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya, tim hukum Polda Jabar menyatakan hasil tes psikologi Pegi Setiawan menunjukkan kesaksiannya sering berubah. Selama pemeriksaan, saudara Pegi Setiawan kerap menggaruk kepala, kontak mata kurang terjaga atau cenderung menghindari kontak mata dan cenderung gelisah, ungkapnya, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Sejumlah kesaksian Pegi Setiawan juga berbeda dengan keterangan yang disampaikan ayahnya, bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong, atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, lanjutnya. Awalnya, Pegi Setiawan tak mengetahui kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu. Namun, raut wajah Pegi berubah setelah penyidik mengeluarkan foto korban, sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Pegi Setiawan mengetahui peristiwa tersebut di atas. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, jelasnya. Pegi Setiawan juga berbohong ketika disodorkan foto salah satu tersangka bernama Sudirman. Saat pemeriksaan, Pegi mengaku tak mengenal Sudirman hingga tersangka lain. Akan tetapi, pada saat pemeriksaan kedua, saudara Pegi Setiawan mengaku mengenal saudara Sudirman karena teman sekolahnya. Bahwa saudara Pegi Setiawan memiliki karakter manipulatif dan saudara Pegi Setiawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, tegas pihak Polda Jabar. Bukti-bukti yang dibawa dalam persidangan dianggap cukup kuat. Tim hukum Polda Jabar berharap majelis hakim menolak permohonan gugatan. Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini, bisa memutus, menolak pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, papar Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, Selasa. Diketahui, sidang pra-peradilan dilanjutkan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan sidang kali ini berupa pengujian alat bukti yang sudah diamankan. Besok, hari ini, menyerahkan bukti-bukti yang ada, dokumen, laporan polisi, surat perintah penyelidikan, penyidikan, dan berkas hasil visum. Jadi yang sudah kita sampaikan secara lisan akan dilihat dokumennya, ada enggak, tandasnya. Selain itu, saksi-saksi dari pihak Pegi Setiawan dan Polda Jabar akan dihadirkan. Saksi pemohon, Pegi Setiawan, ada 5. Dari kita 1 saksi ahli pidana karena 1 saksi itu sudah kita sampaikan di dalam berkas jawaban pra-peradilan Pegi Setiawan, ucapnya. Momen Hakim Eman Sulaiman larang pendukung Pegi lawan Polda di pra-peradilan, percuma. Hakim Eman Sulaiman sempat memperingatkan pendukung Pegi Setiawan melawan Polda Jabar di sidang pra-peradilan. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Pegi Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin Yang Mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Pegi Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh.
Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Katanya. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Kata Hakim Eman Sulaiman. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan. Gak usah ditanggapi, percuma, bikin ribut, kata Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Untuk jawaban jam 9 pagi. Untuk replik jam 1, untuk duplik setelah asyar. Rabu sudah masuk ke pembuktian, jelas Hakim Eman Sulaiman. Lihat foto Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Sesuai dengan kesepakatan dan petunjuk hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok, katanya. Menurutnya, isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Kombes Nur Hadi Handayani menekan penyidik kasus Vina tidak sembarangan dalam menetapkan tersangka. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti tidak cukup terserah mereka, karena itu hak mereka untuk menyampaikan. Kalau dari kami siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan penyidik Polda Jabar, katanya. Polda Jabar juga akan membawa bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku kasus Vina Cirebon. Selain bukti, Polda Jabar membawa 1 orang saksi ahli. Saksi ahli 1 saja, katanya. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Peggy menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pakar hukum pidana, Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan,
maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di pra-peradilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nur Hadi Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nur Hadi Handayani menanggapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa 2 alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki 2 alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Peggy yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nur Hadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Peggy di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Peggy, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus, alamatnya di Kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Peggy baru 28 tahun, jelas dia.